sekolah dasar. Izin bertanya Pak, apa kebutuhan sekolah dan warga sekolah? Untuk kebutuhan sekolah ini kita amat dulu ialah baik Pak. Di sini Isdin Rantau Gamban, Kecamatan Kabupaten Brebes. Isdi kita ini termasuk Isdi yang tertinggal, sebab berada di pedalaman. Otomatis kebutuhan siswa itu sangat banyak. Salah satunya adalah siswa itu perlu sekali ketika siswa dan warga sekolah. Yang pertama, apalagi kita sudah lihat tadi, itu pertama dari segi fisiknya saja. Ketika terjadi banjir, sekolah kita ini tenggelam. Jadi kebutuhan siswa itu dan warga sekolah, yang pertama adalah peninggian sekolah dan halaman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, warga sekolah pun perlu untuk perbaikan sarana dan sarana pendidikan. Salah satunya ada yang menunjang di sini. Kalau kami di sini perpustakaan ada sebagai sarana penunjang juga, tapi untuk olahraga itu tidak ada sebab di sini tidak ada guru olahraga. Jadi kebutuhan dari masyarakat dan warga sekolah, terutama siswa itu sangat banyak sekali di sini. Ya, salah satunya adalah ketika pembelajaran pun di sini kadang bukunya ada kurang, ada bukunya itu yang sudah hancur, lantaran adanya banjir. Pertanyaan yang kedua, kendala apa yang dihadapi sekolah dan warga sekolah Pak? Nah, kendala di sini yang pertama adalah yang pertama adalah kurangnya dukungan dari orang tua ketika memasukkan anak di sekolah, sehingga si anak itu dibiarkan belajar di sini. Kami sebagai guru cuma punya beberapa jam mengajar di sekolah, beda dengan orang tua, sehingga si anak ini kadangkala ketika ke sekolah dan pulang sekolah kadang-kala orang tua pun tidak mengetahui. Jadi banyak di sini di sekolah kita ini ada beberapa siswa yang tidak sampai tidak bisa membaca tapi bisa menulis. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peluang usaha untuk sekolah dan warga sekolah? Peluang usaha ini adalah ketika warga sekolah di sini membutuhkan, itu banyak sekali peluang usaha, terutama untuk pendidikan. Salah satunya adalah misalkan ketika pembelajaran sudah habis, itu ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca dan menulis, itu supaya bisa belajar privat atau bimbingan belajar. Itu sebagai peluang usaha, tapi sampai saat ini belum dilakukan oleh para guru. Pertanyaan yang terakhir Pak, apakah bisa di sini diadakan les privat atau bimbel? Nah, untuk mengadakan les privat atau bimbel, di sini kita perlu dukungan dari masyarakat dan orang tua dulu. Kita adakan rembuk atau musyawarah apakah bisa dilaksanakan. Sebab apa? Kalau kita mengadakan bimbel atau privat itu otomatis si siswa ini bayar. Jadi kalau pun kita melaksanakan bimbel itu di luar jam pelajaran, misalkan sore hari. Insya Allah apabila masyarakat mendukung, kita bisa melaksanakan bimbel atau privat. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peluang usaha yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah bimbel atau bimbingan belajar. Target pasar yaitu orang tua dan mahasiswa. Keunggulan usaha yaitu anak SD butuh pendampingan belajar sejak dini. Orang tua cenderung mencari bimbingan belajar untuk membantu anak memahami pelajaran sekolah. Perkiraan modal awal adalah untuk modal biasanya pihak sekolah menyediakan berupa buku untuk anak-anak membaca dan menulis, sehingga saya direkomendasikan untuk memakai bahan ajar yang ada. Dan untuk biaya saya tidak mematok dan hanya sukarela saja. Strategi pemasaran, kerjasama, dan minta izin kepala sekolah atau guru untuk promosi secara umum dan juga resmi. Ide usaha pendidikan inovatif.
Berdasarkan observasi di lingkungan sekolah dan rumah siswa, banyak orang tua sibuk bekerja sehingga kurang waktu mendampingi anak belajar. Anak sering kesulitan memahami pelajaran dasar, membaca, menulis, berhitung, tapi belum membutuhkan bimbel besar. Sekolah belum merencanakan bimbel resmi sehingga pendampingan belajar masih minim. Anak lebih nyaman belajar dalam kelompok kecil dan suasana santai.